Sahabat sinyal positif yang disayang Allah Ta'ala, An Ibni Mas'udin qala haddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatin usriya bihi annahu lam yamur ala mala'in minal malaikah illa amaruhu an mur ummatak bil hijamah. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrakan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat melainkan mereka memerintahkannya, perintahkan agar umatmu berbekam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Sahabatku yang disayang Allah Ta'ala, bekam merupakan suatu teknik pengobatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Kini pengobatan ini dimodernkan dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif serta tanpa efek samping. Sahabat, teknik pengobatan bekam adalah suatu proses membuang darah statis, toksin atau racun yang berbahaya dari dalam tubuh melalui permukaan kulit, yaitu toksin adalah endapan racun atau zat kimia yang tidak dapat diuraikan oleh tubuh kita. Toksin ini berada pada hampir setiap orang karena berasal dari pencemaran udara maupun dari makanan yang mengandung zat pewarna, zat pengembang, penyedap rasa, pemanis, pestisida, sayuran, dan lain-lain. Sahabat sinyal positif, ketika kita melakukan pembekaman, maka kita tidak hanya melakukan sunnah Rasulullah, kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah. Artinya mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah semoga kita lebih disayang dan lebih ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita ikhtiar untuk bisa menjadi lebih sehat, lebih mudah dalam beribadah, terutama lebih disayang dan lebih ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, seperti yang disampaikan oleh guru kami yaitu Dr. Zaidul Akbar, beliau menyampaikan. Nah, respon itulah Bapak Ibu sekalian yang memicu apa? Memicu naiknya sistem imun tubuh kita. Jadi rangsangan tadi. Rangsangan pertama adalah rangsangan kop keringnya, udah nyeri itu. Nyeri ya? Ketika nyeri, apa yang terjadi? Maka otomatis untuk area lokal pasti akan disuplai tambahan oksigen karena nyeri. Semua nyeri pasti akan kekurangan oksigen. Itu teorinya begitu, fisiologisnya. Kalau itu tidak, ini biar gampang dicerna ya, tidak cukup respon di lokalnya, maka dia minta bantuan ke pusat. Sini, otak kita kan kelenjar apa semua segala macam, dia kan mengirimkan pesan ya. Nyeri itu akan membuat otak akan mengeluarkan hormon ya, karena nyerinya dengan cinta gitu, yang keluar hormon cinta. Tapi karena fisiologisnya pasti akan ada nyeri, maka hormon stres pasti tetap akan keluar. Nggak mungkin nggak, tetap akan keluar ya. Lalu mereka ngobrol-ngobrolnya ada apa nih? Gitu loh. Di sini itu ngobrol, di punggung ngobrol. Ada kerusuhan. Oh iya, kerusuhan. Kenapa kerusuhan? Ini teman kita dibekap di sini. Sini kan daerah kulitnya. Tiba-tiba datang serangan berikutnya. Diapain? Tusuk atau disayat. Ya. Waduh, ternyata bukan cuman sedotan doang nih. Ternyata muncul berikutnya dilukain. Skarifikasi apapun namanya. Tusuk kek, disayat kek. Langsung ngobrol lagi dia. Sekitar itu. Ini responnya nggak bisa kayak tadi nih. Seluruh sistem imun kita harus dikuatkan, harus dipanggil, karena ini sudah ada yang terbuka, kata dia gitu. Wow, ya. Kalau ngajarin orang-orang di kampung mah gampangan begini sebenarnya. Ya, nanti kalau Anda di kampung, maksudnya praktek gitu ya, bukan, Anda kan bukan orang kampung,
Maksud saya nanti ke orang-orang awam lebih gampang dicerna. Karena udah kebuka jaringan semua, otomatis tubuh akan langsung muncul alarm. Iyalah, alarm apa? Alarm bahaya. Kenapa? Tubuh kita kan intak. Intak itu tertutup. Ketika terbuka, pasti ada masalah. Gitu loh. Maka kalau orang lagi operasi itu kan, yang disayat segala macam itu kan dijaga luar biasa, sepsisnya apa, antiseptik gitulah, higienitasnya itu dijaga banget. Kenapa? Udah open dia. Ya ini malah sengaja di open. Tapi dalam apa namanya, dalam ukuran yang sangat kecil gitu loh, mikro puncher apalah namanya itu. Dia ngomong di sini seluruh sistem kan, urusan imun pun kan dia ngurus nih kulit ini. Ya, yang pertama. Lalu yang kedua, tiba-tiba muncul perlukaan tadi, langsung ngomong di atas. Kalau atas sudah keluar, ibarat kata mah Anda di sini misalnya, Bapak Ibu sekalian di tempat ini ngelapor, ini ada bukan kerusuhan, katakanlah ada kebakaran. Yang ngelapornya pasti ke RT, RW gitu kan. Tapi kalau ngapornya ke Pemda, kalau yang cerita yang keluar nanti, yang turun nanti, apa Badan Nasional Penanggulangan Bencana lah, pemadam kebakaran lah, misalkan ada satu tempat tuh banjir gitu, ada yang ngelaporin, sama kayak tubuh kita. Kan dia banjir bukan banjir dalam konteks banjir banyak gitu, bukan, tapi banjir hormon stres. Banjir hormon stres, perlukaan, maka dia akan ngirim ke, maka pusat otak kan, kulit mengatur otak. Yang terjadi apa? Otak langsung mengaktifkan semua kelenjar-kelenjar yang berhubungan dengan semua sistem keseimbangan, dengan semua sistem imunitas, plus cintanya. Sehingga apa? Sehingga yang dikeluarkan, kan tubuh punya dua sistem kekebalan. Kekebalan dapatan sama kekebalan bawaan. Ya, innate sama adaptif gitu loh bahasanya. Bawaan itu dari orang tua kita, dapatan dari orang, bawaan itu kita makan, minum segala macam tiap hari itu. Ya, pikiran kita. Maka ketika itu dilukai menurut sekalian, ya otomatis dua itu langsung nyala. Bahkan sampai ke apa ya? Sistem kekebalan yang biasanya keluar kalau ada penyakit kronik degeneratif, gara-gara perlukaan tadi itu dia keluar, gara-gara pengkopan itu dia keluar. Salah satu sahabat kita juga, ya Pak Wahyudi, itu dia meneliti tentang bekam ini. Dia sampaikan bahwa ternyata penyedotan, ya, pengkopan berulang pada bekam itu mengeluarkan, saya lupa nama sel imunnya apa, tapi sel imun itu biasanya keluar kalau orang kena HIV. Canggih ya? Segitu dahsyatnya bekam. Udah kelihatan logam mulianya. Ada lagi yang riset gitu kan, ternyata dia seperti mesin hemodialisis bekamnya. Nyuci darah gitu, bahasanya gitu lah. Dia seperti kerjanya seperti mesin hemodialisis. Kok canggih banget kan? Apalagi, wah banyak kan fungsi tadi, sirtuin lah, hormon anti aging segala macam, bla 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 tadi itu, masya Allah. Itu baru sebagian aja. Makanya ya wajar ya orang yang bekam itu rutin dia, atau mungkin karena kecintaannya dengan bekam tuh dia terus melakukan bekam, bahkan dia berbekam atau membekam orang lain juga karena kecintaan, karena ingin menyampaikan bagi kebiasaan Nabi SAW ini, masya Allah. Ya, orang jadi bahagia. Emang ada efek sama bahagia? Kulit ya nyeri, bahagia. Ya, itu dahsyatnya bekam. Ya, jadi sistem bawaannya terangkat, sistem imun, sistem kekebalan dapatannya juga terangkat, double coba. Sahabat Sinyal Positif, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi